Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dewi Ariyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100879. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah saya yaitu SDT Nurul Hayat di kelas 4 dengan materi memasuki usia balik. Nah, ini kartu ujian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau ada yang jawab salamnya cuma assalamualaikum, disunahkan jawabnya lebih panjang dari orang yang mengucapkan yang pertama. Oke, bagaimana kabarnya siang ini? Sudah makan kan semua? Udah makan siang? Udah semangat dong, walaupun udah siang-siang begini sebenarnya waktunya tidur siang. Tapi nggak apa-apa, satu pelajaran lagi kita nanti pulang. Tapi walaupun jam terakhir tetap semangat. Ya, coba Ibu mau absen dulu. Alisa ada? Hadir. Alia? Abiu? Askia? Coba, sebenarnya ada yang tidak masuk nggak hari ini? Apa hadir semua? Siapa? Kenan kenapa? Irhab? Ada lagi? 2 orang? Oke. Berarti yang lainnya hadir, cuma Kenan sama Irhab. Nih kan ada 2 orang temannya nih nggak masuk sakit ya, kita doakan mudah-mudahan temannya yang berdua ini besok udah bisa masuk, udah sehat. Dan kita yang hari ini hadir semua, mudah-mudahan besok tetap sehat dan bisa masuk sekolah. Ya. Nih sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita apa dulu? Ayo siapa yang memimpin doa? Boleh ketua kelas atau yang lain, tidak harus ketua kelas aja. Siapa yang bersedia? Nah, Gibran nunjuk tangan, ayo Gibran ke depan. Ayo, yang rapi, mimpinya rapi dulu. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Radit wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Setelah baca doa, kita biasakan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, ada 2 pilihan nih, Ibu tawarkan, mau nyanyi Indonesia Raya apa Garuda Pancasila? Indonesia Raya aja ya. Ya, Ibu kasih musiknya nih. Nah, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku,
Ana tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah sangku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita pelajarannya tentang apa? Materi tentang apa? Coba minggu kemarin tentang apa? Ya, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan secara ringkas saja tentang materi usia balik. Nah, hari ini kita akan bahas sampai selesai. Ya, berarti minggu ini, hari ini bab usia balik, nanti selesai, minggu depan berbeda lagi. Nah, untuk memulainya Ibu lihatkan video kepada kamu nih tentang usia balik. Dan sebelum videonya Ibu tampilkan, coba tujuan kita mempelajari materi usia balik hari ini, kira-kira apa ya tujuannya, siapa yang tahu? Tujuannya pertama, paham atau mengerti tentang pengertian balik. Ya, balik itu apa sih, nanti kita bahas. Yang kedua, tahu tanda-tanda balik, baik itu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ketiga, kira-kira tujuan ketiga apa nih? Tahu kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Nanti setelah belajar ini kamu diharapkan bisa melaksanakan yang tiga ini. Oke? Ya, kita lanjut, kita lihat satu video dulu. Dan nanti simak videonya, nanti akan ada pertanyaan tentang video. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi? Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Gary, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan faedah rambut besar. Oh, gitu ya Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Ada seragam merah putih. Nah, ini adalah perkembangan manusia dari lahir sampai tua, ya. Tentunya kalian akan mengalami perubahan yang namanya postur tubuh dan mental sesuai usia perkembangan masing-masing. Nah, pada bab ini kita akan belajar tahap perkembangan dari kecil sampai menjadi kakek-kakek atau menjadi usia balik. Nah, tapi yang kita ambil usia balik nih dari SD, SMP, SMA ini ya.
balik menurut bahasa yaitu artinya kedewasaan. Seorang perempuan dengan datangnya haid dan laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Itu tandanya juga ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah namanya sudah dewasa atau balik. Kalau perempuan sudah haid itu namanya sudah balik. Bisa kalian amati gambar berikut ini, ada seorang anak-anak terus tiba-tiba menjadi besar, itu tandanya balik ya. Dan ini ibu sebutkan ciri-ciri pada laki-laki yang pada usia baliknya. Apa sih ibu guru mimpi basah itu? Nah, contohnya untuk yang laki-laki itu dia tidur lalu bermimpi, tiba-tiba pagi-pagi ngompol. Nah, itu tanda-tanda sudah usia balik. Biasanya pada usia ini itu sekitar kelas 6 SD, kelas 1 SMP, SMA, kelas 2 SMP, kelas 3 SMA. Nah, ini adalah tanda-tanda kalian bahwa kalian sudah balik ya anak-anak. Bisa kalian pelajari diri kalian sendiri bagaimana perkembangannya ya. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu tepuk tanda dewasa. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk bersama. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid wanita. Jika 15 tahun umurnya, jika masuk usia walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Tanda-tanda usia balik pada menurut ilmu fikih, yang pertama mimpi basah tadi laki-laki ya, yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan. Itu perempuan biasanya ditandai dengan keluarnya berupa darah dari alat kelamin perempuan. Bisa kalian amati pada saat itu kalau guru datang haid itu pada usia 3 SMP, jadi tidak mungkin ya bisa terjadi pada usia kecil atau masih SMP. Yang selanjutnya yaitu berumur 15 tahun. Nah, di dalam kalender Hijriah, kalau anak laki-laki ataupun anak perempuan sudah mencapai usia 15 tahun, namun belum masuk tanda-tanda usia balik tadi, mimpi basah dan haid, itu sudah dikatakan usia balik ya. Bagi laki-laki sudah berkewajiban mandi berhadas besar apabila sudah datang mimpi basah dan haid. Nah, setelah kalian sudah mimpi basah dan apabila sudah haid, kita akan belajar tentang tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar, apa sih mandi besar itu? Nah, mandi besar itu adalah mandi untuk membersihkan badan kita setelah kita berhadas besar seperti setelah haid. Tadi dari awal videonya telah menjelaskan tentang balik. Tadi pertama apa yang dijelasin di dalam video? Ayo yang masih ingat. Pertama tentang tanda-tanda balik. Ada berapa tanda balik tadi? Coba yang mau jawab siapa? Untuk perempuan apa? Untuk laki-laki apa saja? Ayo, yang mau menjawab silakan. Ayo tunjuk tangan. Apa ibu yang nunjuk? Yang tadi yang ada di video. Ayo bersama coba. Tanda balik untuk laki-laki. Itu mimpi basah yang utama ya, yang utama. Kemudian yang lainnya tumbuh jakun. Kemudian tumbuh kumis. Apa lagi? Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Kemudian apa lagi? Suara lebih besar dari yang biasanya. Dari suara anak-anak berubah menjadi suara yang
remaja atau dewasa. Kalau bagi perempuan, selain haid apa saja? Yang tadi dijelaskan di video. Pertama haid, yang kedua payudara membesar, kemudian pinggul membesar, apalagi? Tumbuh rambut juga, mimpi basah juga bagi perempuan. Nah, setelah tanda-tandanya tadi apa lagi? Yang ada di video. Ayo diingat. Setelah tanda apa? Hal-hal yang dilarang bagi orang. Nah, orang yang mimpi basah atau haid itu berarti dia sedang berhadas besar. Kemudian orang yang berhadas besar itu ada beberapa larangan. Di antaranya satu yang tadi di video apa? Sholat. Ya, sholat tidak boleh. Kemudian apa? Membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran nggak boleh. Ya, yang biasanya, Bu, bagaimana Bu kalau lagi belajar tahfiz misalnya menghafal gimana? Kalau ngafal doang boleh karena belajar, tapi tidak menyentuh Al-Quran kecuali juz amma yang ada huruf Latinnya boleh. Tapi niatkan belajar ya, bukan niat untuk beribadah. Kemudian apa lagi? Apa itu orang yang di Mekah yang itu apa namanya? Tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Kalau orang lagi haid tidak boleh tawaf. Lanjut apa lagi? Berdiam diri di masjid atau iktikaf di masjid. Kemudian setelah itu apa? Sujud tilawah. Apa kabar sujud tilawah? Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat sajadah namanya. Kalau tandanya di Al-Quran itu ada gambar sajadah, berarti itu adalah ayat sajadah. Disunnahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau lagi dalam keadaan berhadas besar, tidak boleh sujud tilawah. Oke, sekian penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas nih. Sekarang tugasnya per kelompok. Silakan keluarkan pensilnya atau pulpennya boleh. Ini tugasnya, jawabannya ada di video tadi ya. Nih, setiap kelompok tugasnya beda-beda. Tapi masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Nih, ini untuk kelompok berapa ini kelompok? Nah, nih, silakan. Ada yang memotong, ada yang menempel. Coba gambar ini dipindahkan ke kotak ini. Coba baca dulu perintahnya apa. Nih, jawab dulu. Gambar anak yang menutup aurat pindahkan ke sini. Kemudian gambar anak yang tidak menutup aurat berarti di sini. Kemudian ini dipotong dulu semuanya. Nanti yang motong ada yang nempelkan di sini. Ya, bersama. Hati-hati guntingnya. Nah, ini yang ada di video tadi. Ayo diskusikan jawabannya. Nama kelompoknya di belakang. Ayo bersama. Ayo jawab, cari teka-teki silangnya. Jawabannya ada yang tadi Ibu jelaskan. Waktunya 10 menit. Apa? Ini bukan dipotong, ini dijawab. Ditulis jawabannya di dalam kotak. Nanti nama kelompoknya di belakang. Ya, tulis namanya kelompok 1, anggotanya siapa aja. Ya. Ayo, waktunya 10 menit aja. Enggak apa, ada satu yang tukang tulis, kemudian yang memikirkan jawabannya. Yang tukang tulis, coba tulisannya yang agak bagus. Yuk, cepetan. Lihat dulu itu mendatar apa menurun. Sesuai dengan perintahnya. Boleh gantian yang nulisnya. Ya? Nggak usah, berarti nggak usah. Yang masuk aja, temannya yang masuk aja. Lihat dulu mendatar, menurun. Nama kelompoknya jangan lupa.
Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Itu apa nomor 1? Ya, ada di buku sebenarnya. Apa? Maksudnya berurutan, nggak usah. Yang kamu ingat aja. Apa lagi? Ayo 3 menit. Kelompok 1 silakan ke depan. Ya, sudah. Alexi, dah. Ya, yang rapi, yang rapi. Nih, temannya mau mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah. Ya, yang rapi, yang rapi. Coba, soalnya apa kelompok 1? Ya, ada apa soalnya? Ya, ada gambar, beberapa gambar, ada yang gambar menutup aurat, ada gambar yang tidak menutup aurat. Nanti gambar yang menutup aurat masukkan ke kotak yang tulisannya menutup aurat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada yang tidak menutup aurat. Nah, gambarnya gambar apa saja? Apa? Yang berhijab, kemudian yang tidak menutup auratnya ada berapa? Ada 4. Di gambar tersebut, coba sama temannya juga jangan dibelakangin. Coba di gambar tersebut sudah menutup aurat dengan benar belum? Yang menutup auratnya udah benar belum gambarnya? Sudah? Semuanya sudah tertutup. Yang perempuan sudah tertutup semua? Sudah. Oke, ini penampilan dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jawabannya Ibu ambil. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, maju kelompok 2. Ayo, ayo. Nah, bacakan soalnya, kemudian jawabannya. Geser, Leti, geser, Leti. Ayo, soalnya apa? Ya, soal pertama. Ayo, temannya perhatikan. Nah, kalau ada teman yang di depan, yang di belakang mendengarkan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, kembali ke tempat. Lanjut kelompok 3. Ayo, ayo, ayo. Udah yang benar, Abiu. Nah, coba pertanyaannya apa? Tanda balik menurut ilmu fikih. Jawabannya. 1. Mimpi basah. 2. Menstruasi atau haid. 3. Berumur 15 tahun. 4. Udah? Nah, lanjut soal berikutnya. Tanda balik menurut ilmu biologi. 1. Tumbuh jakun. Benar nggak tumbuh jakun secara biologi? Benar. Lanjut. 2. Menumbuh jenggot. Lanjut. Baru membesar. Lanjut soal berikutnya. Perempuan payudara makin besar. Ya, lanjut. Membesar. Rambut di bagian tertentu. Ya. Soal berikutnya. Cara mandi wajib. 1. Membasuh telapak tangan 3 kali.
Dua, menuju khawatir memakai tangan kiri. Tiga, berwudu dengan sempurna. Empat, membasuh seluruh anggota badan. Udah, soal terakhir? Kewajiban bagi anak yang sudah balik. Satu, sholat fardu. Dua, menutup aurat. Tiga, mencari ilmu. Iya. Bagaimana teman-teman? Jawaban kelompok 3? Cocok tidak jawabannya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sini jawabannya. Silakan duduk kembali. Lanjut kelompok 4. Ayo Gibran. Coba kalau soalnya. Dah, kelompok 4 mau menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Kemudian balik adalah seseorang yang sudah mencapai kedewasaan. Nah, jawaban yang lain, soal yang lain sama dengan kelompok sebelumnya. Berarti yang beda cuma di kelompok 4 yang pengertian balik doang. Tadi udah dijawab, ya yang lainnya sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kertasnya untuk Ibu. Lanjut yang terakhir kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Ya, Azam. 2 aja. 2 pertanyaan. Orang yang sedang berhadas besar Disebut? Ya, kemudian lanjut apa lagi? Air mani. Sudah? Nah, soal yang lain hampir sama dengan kelompok yang sebelumnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Coba, walaupun udah di akhir nih, biar lebih semangat nih, coba kita ice breaking dulu. Breakingnya tepuk 1, tepuk 2. Ya, coba tes dulu. Ya, siap. Tepuk 1. Kalau 1, 1. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ini cepat nih. Tepuk 5 2 kali. Wah, ada yang kelebihan nih. Ada yang kelebihan. Nah, nggak apa-apa. Bersama ya. Kita coba sekali aja. Dan sudah mumais bisa membedakan yang benar dan salah. Puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Ya. Coba sebelum kita tutup nih, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, tadi yang dibahas tentang pengertian balik, kemudian tanda-tanda balik, larangan bagi orang berhadas besar, tata cara mandi wajib. Ya, kesimpulannya, balik adalah orang yang sudah sampai pada umur dewasa. Kemudian tanda-tandanya bagi perempuan haid, kemudian payudara membesar, apalagi? Ya, kalau bagi laki-laki mimpi basah, tumbuh jakun, tumbuh jenggot, kemudian
Iya. Ya, orang yang haid itu disebut orang yang berhadas. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas apa? Tadi nggak boleh apa saja? Nggak boleh sholat, nggak boleh baca, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian bagi orang yang sudah selesai haid, mereka wajib mandi, wajib biar kembali suci, biar bisa melaksanakan sholat. Tadi tata cara mandi wajib apa saja? Pertama, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan, kemudian apa lagi? Berwudu. Nah, yang pertama yang paling penting itu ada niat di awalnya. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Semuanya harus kena air. Nah, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Ya. Jangan lupa untuk materi minggu depan itu kita sudah masuk bab 5. Bab 4 itu udah selesai hari ini. Bab 5 itu ada yang tahu? Ada yang buka buku nggak semalam? Nah, bab 5 itu tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada bertanya, ayo kita siap-siap untuk baca doa kemudian pulang. Ayo, siapa yang memimpin doa pulang nih? Tadi Gibran udah. Nah, Reshad silakan ke depan. Ya. Lihat dulu kalau temannya belum siap, belum di. Ayo. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semua hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya.